Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Min kitab Wasailul Usul ila Syama'il Rasul li Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyidil salihina radhiyallahu anhum ila an qala wa kana sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra Bani Israil waz Zumar, bahwasanya Nabi tidaklah tidur sebelum beliau membaca surah Bani Israil, Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masya Allah ya. Dan juga Az-Zumar. Kemudian dalam riwayat juga hatta yaqra alif lam mim tanzil atau sajadah wa tabarakalladzi biyadihil muluk. Jadi ada riwayat di sini 4 surah yang panjang yang Nabi kita baca sebelum tidur. Dalam riwayat, siapa yang membaca 10 ayat sebelum guring, maka tidak ditulis orang yang lalai. Jadi hidupnya di malam itu dalam keadaan zikir. Itu 10 ayat bila dibaca. Nabi kita, beliau sangat luar biasa ibadah amaliyah sebelum guring. Surah Bani Israil itu kurang lebih setengah juz. Az-Zumar mungkin 2 lembar. Sejadah selembar setengah. Al-Muluk selembar seperempat. Nah, kita sekurang-kurangnya Al-Muluk gitu. Ada tak umpat. Menkadakawa dibaca sebelum tidur, baca imbah maghrib atau imbah isya. Dalam riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu magal, bahwasanya beberapa sahabat Nabi mendirikan kemah atau tenda di atas sebuah kuburan, yang mana mereka tidak menyangka kalau itu kuburan. Mungkin di waktu keluar perang, Nabi kita mengutus sahabat berperang beberapa hari, maulah tenda, tajak. Ada tahu ternyata di situ ada pemakaman. Nah, kemudian ada seorang manusia yang dikuburkan di sana, ya, di parak tenda itu. Ternyata di dalam kuburan itu, ya, terdengar suara orang yang membaca surah Al-Muluk. Dalam kubur ini jelas mana suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
sampai tuntung. Mimma imain, sampai tuntung. Nah, setelah mereka pulang, Nabi dikhabarkan kepada baginda Rasul. Ujar Nabi, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjih min azabil gabar. Tahulah kalian, surah Al-Muluk itu adalah surah yang menyelamatkan, yang menghindarkan orang yang ahlinya daripada siksa kubur. Kenapa? Itu orang Nabi kita, dia senantiasa setiap malam membaca surah Al-Muluk, amaliyahnya. Makanya dalam kubur mengaji, membaca surah Al-Muluk, karena dia setiap malam selalu membaca surah Al-Muluk, terutama kada guring kecuali membaca surah Al-Muluk. Nah, ini luar biasa. Rawahu Tirmidzi, hadis. Juga ini ada di dalam tafsir At-Tabari. Cerita ini begitulah kemuliaan mengaji sebelum guring, terutama membaca surah Al-Muluk. Namun Nabi kita banyak amaliyah sidin, mun kita Al-Muluk gitu kata Bapak. Ya. Beberapa riwayat Al-Muluk ini, kata Nabi kita, di dalam ada 30 ayat yang mana menyelamatkan daripada azab kubur. Al-Muluk. Dalam riwayat lain, aku berharap, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Muluk ada di hati orang yang beriman. Artinya hafal, kawa dibaca tanpa melihat. Hafal itu yang pertama. Yang kedua, selalu dibaca, ya seperti hafal. Meskipun kada hafal dibaca terus setiap malam, itu kayak hafal artinya. Tapi Nabi kita berharap ada di dalam hati, yaitu hafal. Sayyidina Ali mengatakan, kiranya orang itu berakal jikalau dia membaca Al-Muluk sebelum guring. Karena Al-Muluk itu surah yang menyelamatkan orang yang membacanya daripada siksa kubur. Siapa yang tidak takut dengan siksa kubur? Siapa yang berani menjaga keselamatan di dalam kubur? Kita ini tidak ada. Kita di dunia aja hidup hendak tenang, istirahat. Ada sapam menjaga rumah, paling kadang menjaga komplek yang ada. Ada yang menjaga lalu lalang supaya kita aman, supaya kawa goreng istirahat. Padahal di rumah banyak tuh orangnya. Nah, tidakkah kita hendak keamanan ketika di dalam kubur kita? Jadi orang yang berakal itu paham. Artinya siapkan amaliyah, terutama untuk keselamatan daripada azab kubur. Nah, ini Nabi kita, beliau tidaklah tidur sebelum membaca surah Al-Muluk 30 ayat. Nah, juga Nabi kita membaca sebelumnya yaitu Qul huwallahu ahad 3 kali. Ditiup tangan, tekan muha, kepala, muha, depan, belakang. Al-Falaq 3 kali, tiup 3 kali, kepala, muha, depan, belakang.
dan An-Nas juga sama. Ya, ini juga amaliyah beliau sebelum guring. Kemudian kalau kita ringkas beberapa riwayat, doa-doa yang dibaca Nabi sebelum guring, ya, kalau Al-Quran Nabi kita membaca Tabarok dan beberapa surah. Kemudian juga ada riwayat membaca ayat kursi, kursi. Juga Nabi kita tidak tidur kecuali membaca 2 ayat Al-Baqarah terakhir, yaitu Amanah Rasul. Siapa yang membaca Amanah Rasul sampai habis sebelum tidur, kafatah, kata Nabi kita, Allah cukupkan kaf yang pertama, Allah cukupi bangunnya, Allah cukupi dalam keadaan baik, dan kaf yang kedua Allah lindungi. Mana kaf? Allah lindungi daripada segala keburukan dan Allah cukupkan daripada segala kebaikan. Nah, kemudian juga ada riwayat Nabi kita membaca Al-Kafirun semalam itu. Maka ini akan menjaga tauhid kita, akidah kita, iman kita, hingga wafat dalam keadaan agama Islam. Nah, kemudian ada fadilah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada fadilah, meskipun tidak ditemukan riwayat, cuman dikatakan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum guring 21 kali. Ini keutamaan Bismillah, 21 kali dibaca. Ada yang mengatakan 1 nafas, Bismillahirrahmanirrahim, 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 1 nafas. Maka aman daripada pencurian, kebakaran, dan segala bala dan musibah. Itu faidah Bismillah 21 kali. Tapi bila ada kawas 1 nafas, ya beberapa nafas. Nah, ini kalau kita urut zikirnya, pertama Bismillah, langsung Alhamdulillah, ayat kursi, Amanah Rasul, ya. Sebelumnya tabarak loh, tabarak kepanjang. Imbah itu Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu riwayat ayat-ayat yang dibaca Nabi. Kalau doa-doa dan zikir-zikir, Bismikallahumma ahya wa amut, dan beberapa yang lain, beberapa riwayat juga ada riwayat zikir yang Nabi ajarkan dengan Siti Fatimah bila hendak kuring membaca tasbih Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini Nabi kita memerintahkan putrinya Siti Fatimah yang kisah awalnya datang kepada Nabi hendak minta budak atau pembantu. Jadi setiap perang Nabi kita banyak dapat budak puluhan. Nanti Nabi kita merdekakan atau beliau sedekahkan. Nah, Siti Fatimah datang, ya Rasulullah, ulun pina lapah pang di rumah ini, banyak nang digawi, apalagi memirik gandum, berat memirik batu, memirik gandum ini nah, manual, agan molah gelapung, makan roti, ya. Kawakah kiranya ulun minta pembantu agan mengganti di rumah. Ya Nabi kita kada usah. Engkau tidur baca 33 kali tadi. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Maka engkau bangun dalam keadaan sehat, kuat, semangat.
Nah, supaya engkau tetap banyak mendapatkan pahala berkhidmat dengan suamimu, ya. Nah, banyak pahalanya. Dalam riwayat apa, menyiapkan makan, minum, bertatapos, itu semuanya pahala yang luar biasa. Nah, itu zikirnya, ya. Juga ada cerita Siti Aisyah itu, dan Nabi kita, wahai istriku, jangan tidur sebelum engkau melakukan 4 perkara. Yang pertama, pergi haji. Yang kedua, khatam Al-Quran. Yang ketiga, dapat ridho daripada umat Islam. Yang keempat, engkau mendapatkan syafaat para nabi. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, mana mungkin ulak bahaji umrah jaga kawa, apalagi bahaji mana guring, kada guring. Apalagi baca Al-Quran 30 juz, ada tuntung-tuntung sama laman. Ya, paminta maaf lawan orang nah umat Islam sedunia. Senyum Nabi kita, kata Nabi kita, itu fadilah aja. Bila engkau hendak mendapatkan keutamaan haji, sebelum guring baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 3 kali. Bila engkau hendak dapat pahala khatam Quran, baca Al-Ikhlas 3 kali. Ini mun hendak diniatakan lawan nang maniup tadi kada apa-apa, sudah digabung maniup dan niatakan membaca fadilah pahala Al-Quran, ya, khatam Quran, fadilah pahala khatam Quran. Dan engkau dapat ridho muslimin dan muslimat, istighfar untuk mereka, baca astagfirullah lil muslimin wal muslimat, baca sebanyak 3 kali. Dan bila engkau hendak mendapatkan syafaat para nabi, baca sholawat kepada mereka, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin sebanyak 3 kali. Itu kisah ada di Risalah Amaliyah, kalau pada salah halaman 180 berapa gitu. Risalah Amaliyah, buku Amaliyah, Yasin, Waqiah, Tabarak, tebal itu doa-doa. Itu ada kisah Amaliyah itu dibaca wasiat Nabi kepada Siti Aisyah. Dan juga tutuplah tidur kita dengan zikir. Faidah, bila hendak bermimpi Nabi Muhammad, tidur mimpi, sesungguhnya man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi. Siapa yang mimpi melihat aku, sungguh dia melihat diriku, bukan orang lain, bukan jelmaan, bukan bunga mimpi, bukan ilusi. Ketika mimpi itu adalah Nabi Muhammad, itulah aku, kata Nabi kita. 3 riwayat yang kuat, Sahih Bukhari dan Muslim, beberapa riwayat, benarnya mimpi melihat wajah Nabi Muhammad. Karena syaitan tidak bisa menyerupai wajahku. Syaitan tidak bisa menyerupai wajahku. Nah, jadi bila mimpi melihat sosok indah, bercahaya, laksana bulan purnama, berseri-seri, aroma wangi, luar biasa keindahan wajah. Nah, kita membaca kalau kisah wajah Nabi, mendengar, kemudian kita berdoa, meminta, ba'amaliyah, banyak baca sholawat, di hati Allah mudahan mimpi Nabi Muhammad. Ada bayang-bayangan, bayangan, tahu-tahu. Nah, caranya di antaranya, guringlah dengan adab-adab, baik berwudu, ya,
menutup aurat, ya, arah kiblat, itu yang pertama. Dan doa-doa yang disebutkan tadi. Kemudian baca syair di dalam burdah, satu bait. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu lazzati bil alami. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu lazzati bil alami. Nah, itu. Ada juga membaca Allahumma sholli ala nabiyil ummi 1000 kali. Allahumma sholli ala nabiyil ummi. Shalawat 1000 kali sampai terguring. Allahumma sholli ala nabiyil ummi, Allahumma sholli ala nabiyil ummi sampai terguring. Atau membaca maulid. Anak kuring itu baca maulid. Maulid apakah dibaca sampai terguring? Sekiranya amaliyah tadi yang menjadikan pikiran kita kepada Nabi Muhammad, insya Allah kalau ada niat, kalau ada harapan, Allah mudahkan untuk bermimpi melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang mimpi melihat wajah Nabi Muhammad, Allah berikan 9 kemuliaan. Masya Allah, banyak. Di antaranya pasti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, pasti dia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, ya. Nah, mudah-mudahan berkat adat guring, ada kena kita guring gitu nyaman benar, ya, ya sekurang-kurangnya ya apakah ya saat-saat terakhir guring-guring kita di akhir umur kita, mudah-mudahan sekurang-kurangnya ketika sakratul maut bareng wajah itu tampak di dalam zaman mata kita. Kita kan bila orang sudah hendak meninggalkan, mata itu terpajam lagi sudah behinak bina sasak, ya kan, batis bina dingin, makan minum kada lagi, mata bapak jam aja. Ada tapi Pak, kenal lagi siapa situ, terpajam. Nah, disitulah hati ini ada harapan, ada pinta, ada sebuah doa yang dulu pernah diminta, diharap di dalam setiap tidur, tapi belum juga terwujud. Mudah-mudahan detik-detik terakhir nafas kita habis keluar, roh kita dicabut, tampaklah wajah indah Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga Masya Allah, ada terasa lagi sakratul maut itu biar juran tuh ada terasa. Sebab keindahan wajah itu melupakan sakit apapun. Bahkan dikatakan orang yang paling tersiksa hidupnya ketika pernah melihat wajah Nabi Muhammad di dalam mimpi, tapi dia tidak melihat lagi, tersiksa. Mungkin hikmahnya kita itu belum melihat mimpi, lalu pindah kada mimpi lagi, kada istiqomah, lalu tersiksa hidup kita. Ya. Nah, sekurang-kurangnya akhir hayat. Makanya ada para orang-orang soleh itu senyum wafatnya. Apakah yang dilihat? Kebanyakan ya harapan wajah Nabi Muhammad. Cinta rindu ya, rindu. Ada orang tuh luar biasa. Rindu, cinta, mahabbah, rinduan dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Dia mengenal keindahan Nabi Muhammad, pangkat tinggi Nabi Muhammad, jatuh cinta dia. Ya, nggak mustahil orang seperti itu, nggak mustahil. Yang asyik, yang dah ada kawan tukang dikesahakan,
yang kada tapi makan lagi sudah, kada tapi apa lagi sudah, yang ada hanya harapan. Nah, yang ada ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah. Nah, cuman bidayah orang cinta itu kada kawa kecuali mujahadah, belajar, mendengar, beramal, mengumpati gawian-gawian meskipun kada sepenuhnya. Sesangkut dikit lah kata Bapak, yang penting ada ikatan amaliyah kita dengan Nabi Muhammad. Ikatan guring kita mirip dengan guringnya Nabi Muhammad meskipun amaliyah kita tidak sebanyak Nabi Muhammad. Ya. Jadi menkawa guring itu diakhiri dengan zikir, apapun zikirnya. Apakah sampai ada guring? Dan ini mujarab ya, mujarab. Orang tuh bila beramaliyah ketika hendak guring jarang tuntung amaliyah, cepat tak guring. Ya setan tahu ini bila kata kita guring nih semakin banyak amaliyahnya nih, semakin banyak pahalanya, rugi setan. Nah makanya beramaliyah kamu berduduk dahulu, jangan sambil barabah. Bila sambil barabah pian baca Al-Fatihah separuh gitu, tak guring sudah. Karena kawan baca ayat kursi amanah Rasul, kada terbaca biasanya tasbih kada terbaca. Bila sambil barabah baca paling bismillah mahya wa amut nih, banyak nang dibaca nih, ada tuntung tak guring sudah. Nah ini luar biasanya amaliyah, kayak obat tidur. Padahal lain obat tidur, setan nang menyuruh supaya cepat guring supaya ada tuntung amaliyah. Tapi bila main HP hendak guring ini biar sampai 2 jam ada tuntung, ada mengantuk-ngantuk. Setan ketujuh tuntung akan hanya setan tuh TikToknya itu. Nah rame kisahnya sampai jam 12 masih jangan ada guring sampai jam 1. Nah ini setan akhirnya guring melandau, bangun melandau, ada sembahyang subuh, ketawa setan. Nah, orang yang guring dengan amaliyah insya Allah cepat terbangun, sigar, wagas, sehat, semangat. Nah, inilah fitnah akhir zaman. Nah, bahari orang sungsung guringan, TV kadada, listrik kadada, ya kada, HP makinnya kadada, imbah Beisa di kampung-kampung bahari lah, di Banjarmasin nih, bahari banar pang kampung tuh, di kampung-kampung di hulu sungai itu nah, sungsung orang guringan, sungsung bangunan juga. Nah, oh ya ini, ya alhamdulillah ya, kawa kita lewat HP ini melihat Isra Mi'raj live di mana-mana kan, ada juga bagusnya. Di mana-mana ada majelis pengajian. Ya tinggal kita aja memakai untuk kebaikan, dapat pahala, dapat keberkahan. Memang Allah mudahkan kita ini. Semakin akhir zaman semakin dimudahkan, cuman semakin besar fitnahnya. Ya. Nah kemudian daripada Siti Aisyah, karena Rasulullah SAW idza tadawwara minal lail qala la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma azizul ghaffar. Adalah Nabi bila mengaruh. Ini hadis menunjukkan di antara sifat guring Nabi, beliau itu guringnya mengaruh, mendengur. Nah, beberapa riwayat ya, Nabi kita mendengur. Ya.
Dan mendengur ini bukan suatu aib bagi orang yang guring. Aib nih, ada bagus nih, kada sehat, ada. Mendengur ini bahkan menunjukkan guring itu nyenyak. Guring itu dalam keadaan nikmat. Nah, guring Nabi itu kayak gitu. Guring ya guring. Mun kita ini bangun kayak guring, guring kayak bangun. Paling-paling hidup. Kalau Nabi bangun ya semangat, guringnya guring bujur. Sifat Nabi gitu, menyesuaikan. Nah, pengaruh Nabi itu, kata ulama, itu bunyinya lewat muntung, ada lewat hidung. Itu gambaran. Dan tidak berisik. Mengaruh cuman kada berisik. Pun kita kan mengaruh juga cuman umat. Kayak orang kesangkalan biji rambutan. Kan lain kita ini mengaruhnya. Entah kita ini mengaruh mikirin apakah. Nabi kita mengaruh di hati beliau di zikir Allah, Allah. Mungkin Allah ya. La ilaha. Ini mengaruh Nabi. La ilaha illallah. Nah, bunyinya tuh tauhid. Dengarakan. Sekalinya zikir. Mengaruhnya Nabi itu. Jadi Nabi itu guring mengaruh, ngaruhnya pun zikir isinya. Ah, zikir, dan menunjukkan Nabi itu lelah ketika bangun. Baik ibadahnya, jihadnya, khidmahnya, mengatur umatnya. Siang sibuk beliau, nggak ada waktu yang terbuang. Dakwah, 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 menyelamatkan umat. Lelah beliau tertidur Nabi kita. Mengaruh guring. Kita ini kada uyuh di guring-guringakan, makanya kan kata guring. Nah, sifat guring Nabi itu bila beliau sudah ngantuk banahnya guring. Kapan ngantuk banget? Ya malam tuh Pak, menyesuaikan. Malam itu istirahat, siang bekerja. Nah, jadi Nabi kita guring beliau tuh apa? Ada suara. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar-benar dalam keadaan istirahat, ya. Karena guring ini memang manusiawi. Nikmat, manusia ini nikmat dan juga menunjukkan lemah. Kalau sifat Allah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidaklah terkena kepada Allah ngantuk apalagi guring. Tidak. Nah, kemudian Nabi kita bila guring dalam keadaan junub, beliau berwudu. Bila kada mandi berwudu. Kurang-kurangnya berwudu. Lalu beliau guring. Terutama suami istri ini kan. Dan Nabi kita bila hendak makan, beliau junub, beliau berwudu dahulu. Dalam riwayat membasuh tangan. Junub hendak makan, lapar, basuh tangan, hanya makan. Tangan, kebersihannya, kebersihan. Dalam riwayat Nabi bila guring dalam keadaan junub, beliau membasuh kemaluannya dan berwudu, baru guring. Basuh kemaluan baru berwudu. Nah, ini. Jadi sekurang-kurangnya ini, ya. Jadi tidak ditemukan sini Nabi kita mandi langsung, tidak. Tapi berwudu aja. Entah maknanya mandi ini berwudu, wallahu alam ya. Tidak terbuka ini syarah. Cuman bahasanya ini terjemahnya berwudu. Sekurang-kurangnya kita berwudu. Bila junub berwudu, hanya guring. Basuh kemaluan, wudu guring. Nah, seperti itu. Sunnah ya. Jadi kalau bisa berwudu niat mandi. Mandi wajib sudah berniat ketika berwudu. Boleh. Jadi pian sudah ada niat mandi wajib dan berwudu tadi dapat niatnya, dapat mandi wajib. Karena bangun subuh berniat kada apa-apa, langsung kubui-kubui sampai rata sah mandi pian.
Karena mandi itu boleh bersambung, wudu juga boleh bersambung. Yang kada boleh itu sembahyang bersambung. Nah kemudian ini beberapa adab, mudahan kita semuanya kawam amalkan ya. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna faqihna, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.